Hari ini saya akan berbagi pengalaman mengenai kuretase. Ya, sedikit cerita. Alhamdulillah setelah 1 tahun menikah, 1 bulan menikah, alhamdulillah sudah positif hamil. Tapi karena jarak antara tempat kerja sama rumah itu jauh, mungkin karena kecapean, ya mungkin karena stres di awal pernikahan, akhirnya pertama itu saya mengalami flag. Ya, flag itu beberapa hari, tapi enggak sih, flag terus kemudian langsung keluar darah, suka panik dengan kehamilan pertama, panik, akhirnya besok langsung ke rumah sakit untuk kontrol ke objin. Setelah kontrol dijelaskan, oh ini sudah ada kantongnya Bu, ini sudah positif hamil, ditunggu ya perkembangannya 2 minggu lagi. Setelah itu pas periksa itu dikasih obat penguat, kemudian dikasih asam folat sama obat penghenti pendarahan. Setelah itu diminum, nggak sampai 2 minggu ternyata keluar lagi flagnya. Kemudian saya kembali lagi ke rumah sakit untuk kontrol, dan di situ ternyata divonis BO, tidak berkembang. Karena kehamilan pertama yang benar-benar saya harapkan, tidak percaya dong, akhirnya memutuskan untuk pindah ke dokter lainnya. Besoknya pindah ke dokter lain, ada bilangnya, oh ini masih bagus, masih dicoba 2 minggu lagi. Akhirnya nunggu 2 minggu lagi, kemudian pas kontrol dokternya, ini kantongnya sudah bagus Bu, tapi belum ada janinnya, seperti itu. Ditunggu lagi 2 minggu lagi. Setelah berpikir panjang sama suami, kemudian sama keluarga, kok tidak ada kejelasan, nunggu 2 minggu lagi, 2 minggu lagi, 2 minggu lagi, akhirnya memutuskan untuk kembali ke dokter pertama. Ke dokter pertama, di USG lagi, ternyata bentuk kantongnya itu sudah tidak bagus. Ya udah, akhirnya pasrah, besoknya langsung dilakukan kuretase. Untuk semuanya ya, untuk tips saja, biar kalian tidak takut untuk melakukan kuretase, stop untuk searching di internet, apa sih itu kuretase, bagaimana sih prosesnya. Jangan sekali-sekali kalian lihat di internet, lihat di YouTube, karena sebagai apa ya, sebagai penyemangat lah untuk diri kalian sendiri biar tidak takut. Katanya kuretase itu sakit, seperti apa ya, pengalaman saya ke rumah sakit itu sebelum kuretase itu memang diharuskan untuk berpuasa terlebih dahulu. Saya puasa dari jam 12, karena rumah saya dekat dengan rumah sakit, akhirnya memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Setelah itu jam 2 kembali ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan, tes darah, kemudian tensi, langsung diinfus. Setelah diinfus, ditunggu telepon dari ruang kuretasenya, kalau nggak salah itu seperti ruang bersalin, seperti itu, karena kursinya itu seperti kursi bersalin. Setelah itu, setelah ditelepon dari UGD, langsung ke tempat kuretase. Setelah sampai di tempat kuretase itu tidak langsung diproses ya, karena menunggu dokternya untuk saat itu mungkin banyak operasi, kemudian ada jadwal praktek juga, jadi kita kan kondisinya tidak mendesak, tidak kritis gitu, jadi nunggu yang patut untuk didahulukan terlebih dahulu. Nunggunya sampai kira-kira saya masuk ke kamar itu jam 4 lah, baru ada dokternya itu habis maghrib. Lama memang, tapi untuk menguatkan diri saja, di situ saya berpikir positif, memang ini yang terbaik, karena hidup dan mati itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Berusaha berpositif thinking. Setelah itu disiapkan semuanya, ada bidannya masuk, disuntik,
kemudian disuruh lepas celana dalam, kemudian setelah itu kaki ya seperti meja kursi untuk melahirkan seperti itu, kakinya ditaruh di atas, kemudian pertamanya itu disuntik untuk meluluhkan kandungannya biar nanti proses kuretasnya cepat. Disuntik jadi kerasa kok ada seperti darah yang keluar seperti itu. Kemudian setelah itu baru ketika dokternya sudah masuk, baru disuntik bius ya. Gimana sih rasanya kuretase itu? Jujur saja ya nggak tahu saya nggak tahu kuretase itu seperti apa, alat yang dimasukkan itu seperti apa, karena itu tadi saya sudah berpegang teguh untuk tidak pernah mencari di internet ataupun di YouTube seperti apa sih kuretase, prosesnya itu seperti apa. Nah di bius tadi itu dibius total, jadi ya setelah di bius ibu merem langsung di situ sudah tidur, sadar itu sudah selesai semua, dan itu mulai terasa pas bangun itu kerenyang agak ngilu gitu ya daerah perut, tapi nggak sakit kok. Katanya kan banyak yang bilang kuretase itu lebih sakit daripada melahirkan. Tidak. Jadi untuk bunda-bunda jangan pernah takut ya untuk kuretase, karena kuretase itu bisa benar-benar membersihkan rahim kita biar bersih lagi, dan juga bisa lebih cepat dalam proses program hamil lagi seperti itu. Setelah itu cuma nyeri-nyeri sedikit, ditunggu sampai tidak pusing, kemudian disuruh miring kanan miring kiri. Setelah itu kalau tidak pusing dicoba untuk duduk, baru dikasih minum, boleh makan, nanti bisa langsung pulang. Jadi kalau kuretase itu tidak nunggu berhari-hari di rumah sakit, enggak. Setelah tindakan bisa langsung pulang. Setelah pulang besoknya gimana, sakit? Enggak, tidak ada sakit sama sekali. Jadi seperti itu saja. Terus banyak yang bilang masa tidak sakit? Tidak sakit ya, kuretase itu tidak sakit karena dibius total. Seperti itu juga dikasih pikiran positif saja, jangan pernah mencari di internet informasi seperti apa kuretase itu, alatnya seperti apa, prosesnya bagaimana. Jangan, nanti bisa menimbulkan ketakutan, nanti kita jadi tegang, nanti malah membuat penyakit yang lainnya ya. Setelah kuretase selesai pulang, kemudian dikasih obat cuma 3 kalau nggak salah, amoxicillin, kemudian anti nyeri sama untuk memberhentikan darah. Setelah kuretase itu memang keluar darah ya bunda ya, seperti menstruasi itu paling nggak cuma 1 minggu. Setelah itu ada jadwal kontrolnya itu 1 minggu setelah kuretase, kemudian di USG, dan alhamdulillah sudah bersih. Kalau sudah bersih berarti boleh untuk melakukan program hamil untuk berikutnya. Tapi untuk lebih baiknya, untuk mempersiapkan rahim untuk benar-benar kuat, disarankan untuk 3 bulan kosong terlebih dahulu, baru nanti bisa hamil lagi. Tapi kalau memang rezekinya bisa langsung hamil, ya kenapa tidak, seperti itu ya bunda ya. Terima kasih bunda sudah mendengarkan pengalaman saya. Untuk pengalaman berikutnya nanti akan saya ceritakan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.